Hai teman-teman, perkenalkan saya Anila Umpriana dari Prodi S1 Keperawatan kelas B Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi tentang stunting dan cara pencegahannya. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Lalu, apa sih penyebab stunting? Penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang atau kronis. Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan, seperti tidak mengonsumsi sayur, buah, ikan, susu, daging, dan nutrisi lain. Penyebab lain stunting adalah faktor maternal dan faktor lingkungan keluarga. Faktor maternal seperti nutrisi yang kurang pada saat prakonsepsi, kehamilan, dan laktasi, kehamilan pada usia remaja yaitu usia 12-21 tahun, kehamilan yang pendek, serta hipertensi. Sedangkan faktor lingkungan keluarga seperti perawatan yang kurang, pola asuh tidak baik, edukasi pengasuh yang rendah, dan akses dan ketersediaan pangan yang kurang. Ciri-ciri stunting. Stunting memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertumbuhan terlambat, pertumbuhan gigi terlambat, tanda pubertas terlambat, wajah tampak lebih muda dari usianya, hasil pemeriksaan pada tes perhatian dan memori belajar buruk, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam atau tidak banyak melakukan kontak mata, serta performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Stunting dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan berdaya saing. Dampak stunting juga dapat terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apa sih jangka pendek maupun jangka panjangnya? Dampak stunting dalam jangka pendek seperti perkembangan otak terganggu, kecerdasan menurun, gangguan pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan jangka panjangnya seperti kemampuan kognitif dan prestasi belajar menurun, kekebalan tubuh menurun sehingga rentan terhadap penyakit, resiko tinggi kegemukan, serta resiko tinggi kecacatan pada usia tua. Lalu, bagaimana sih penanganannya? Penanganan stunting dapat dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK seorang anak hingga berusia 2 tahun. Ini dilakukan karena pada masa itulah stunting dapat terjadi dan sekaligus dapat dicegah atau masih dapat dikoreksi. Intervensi gizi spesifik. Sasaran intervensi ini yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak dalam 1000 HPK. Intervensi ini dapat menurunkan prevalensi stunting hingga 30%. Intervensi ini meliputi pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, menangani cacingan pada ibu hamil, mencegah ibu hamil dari infeksi penyakit malaria, inisiasi menyusui dini atau pemberian ASI jolong atau kolostrum, pemberian ASI eksklusif usia 0-6 bulan, pemberian ASI hingga usia 23 bulan ditambah dengan empasi, serta pemberian imunisasi lengkap. Intervensi gizi sensitif. Sasaran intervensi ini yaitu masyarakat umum dan kegiatan dilakukan oleh sektor di luar kesehatan. Intervensi ini dapat menurunkan prevalensi stunting hingga 70% loh. Intervensi ini meliputi penyediaan akses air bersih, penyediaan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan pengasuhan pada orang tua, pendidikan gizi masyarakat, edukasi kesehatan seksual, reproduksi, dan gizi pada remaja, serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Pencegahan stunting. Stunting dapat dicegah dengan pemberian ASI dan empasi sesuai kebutuhan, memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, memantau pertumbuhan anak di posyandu, serta menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.